Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Semoga kita senantiasa dalam bimbingan, tuntunan, dan ridho Allah SWT. Oke, sore ini saya akan sedikit berbagi cerita untuk teman-teman semua ya. Yang fokus saya kepada teman-teman, adik-adik saya, anak-anak saya yang diangkat jadi pejabat sekarang. Ya, ada teman-teman saya diangkat jadi pejabat, ya. Kepala kantor, ya. Ada juga yang jadi kepala instansi atau jadi kasih, jadi kabid, jadi TU dan sebagainya. Oke lah ya. Menjadi pejabat itu yang enak. Enak menjadi pejabat itu. Tak ada mobil kasih mobil, dikasih mobil, tak ada minyak dikasih minyak, tak ada uang untuk jalan dikasih uang jalan. Ya. Ya, kemana aja kita, asal ada surat tugasnya bisa jalan, bisa ada uang. Nanti dari kantor ada uang perjalanan dinas. Nanti pulangnya ada lagi dari uang dari hasil apa tadi tugas tadi. Pokoknya banyak uangnya ya. Tapi ini pesan saya ya. Kena jadi pejabat itu enak, tapi jangan sampai terlena ya. Maksudnya jangan sampai terlena hal-hal yang membuat kita itu tidak bergerak untuk membuatkan fondasi masa depan anak-anak kita, masa depan kita lah ya. Jangan sampai kita terlena jadi pejabat, kesana kesini biaya oleh negara ya. Dikasih mobil, dikasih minyak, dikasih makan, sehingga kita terlena tidak mempersiapkan diri kita untuk masa depan kita. Pengalaman banyak ya, banyak pengalaman saudara atau teman-teman atau kenalan ya, yang asik jadi jadi pejabat sampai akhirnya pensiun dalam pejabat ya, dalam jabatan pensiun akhirnya apa, gigit jari, gaji udah habis ya, tunjangan udah ada lagi, gaji tinggal lagi 80% ya. Gaya hidup seperti gaya hidup biasa, jadi susah hidupnya setelah itu. Jadi setelah pensiun hidupnya susah. Kenapa? Karena tadi asik jadi jadi pejabat ya, kesana dapat uang, kesini dapat uang ya. Sehingga lupa mempersiapkan diri untuk masa depan ya. Oke, sedikit saya cerita saya dulu 10 tahun jadi pejabat ya. 10 tahun jadi pejabat, 10 tahun ya. Megang anggaran, megang DIPA namanya. DIPA itu daftar isian pelaksanaan anggaran ya. Itu mungkin setahun bisa sampai 2 miliar, 3 miliar ya, yang saya pegang dananya itu ya. 10 tahun 10 tahun itu ya, dari tahun 2006 sampai tahun 2015, 10 tahun ya jadi pejabat. Ini satu batang pun ya, ingat, satu batang pun tidak ada saya nanam sawit, tidak ada. Jangankan sawit, karet pun tidak ada saya nanam. Asik saya urusan itu, asik saya kulu kili ke Jambi, ke Bungo, ke Tebo, asik. Tak ada uang, ada uang dari apa? Dari anggaran negara kan. Ada undangan berangkat, ada uangnya, kasih minyak, kasih uang makan, uang jalan, SPPD ya, surat perjalanan dinas ya, ada semua uangnya. Tapi uang itu habis, hilang seperti angin, tak berbekas ya. Jadi selama 10 tahun itu satu batang pun saya tidak ada nanam karet. Jangankan sawit, karet pun tidak saya tanam. Tidak ada saya berkebun ya. Saya terakhir berkebun tuh tahun 2024, tahun 2004. Terakhir saya berkebun 2004 sebelum saya diangkat jadi pejabat. Setelah saya diangkat jadi pejabat, jadi kepala madrasah ya, saya tidak lagi bikin kebun karena asik di sekolah itu, asik ngurus sekolah itu ya. Asik ngurus orang. Memang dibayar uangnya, ada uangnya, tapi uang itu pun hangus, hilang, terbang melayang ke udara. Karena cari kaulu, kaili, jalan sana, jalan sini, dapat uang. Uangnya habis tak berbekas ya. Nah, alhamdulillah ya. 2015, betulnya 2012 saya sudah mengajukan berhenti, sudah mengajukan mengundurkan diri ya, di hadapan semua orang waktu itu. Di ruangan ruangan aula saya tunjuk tangan, saya minta mengundurkan diri, tapi belum dikabulkan. 2016 saya dikabulkan mengundurkan diri jadi kepala ya. 2016 langsung saya bibit sawit, saya bibit 2015. 2017 langsung saya tanam 10 hektar saya tanam ya. Kemudian setelah itu saya bibit lagi ya. 2018 saya tanam lagi 5 hektar.
Sekarang saya tanam lagi 9 hektar ya. Itu untuk persiapan masa depan ya. Karena tadi memang diakui memang jadi pejabat itu enak jadi pejabat itu ya. Karena fasilitas kita dipenuhi oleh negara. Memang kena tugas kita kan. Kita mau ke provinsi dikasih uang, dikasih mobil, dikasih minyak, kasih makan, kasih tempat nginap, hotel. Enak emang. Sehingga kita merasa, wah, seolah-olah inilah yang paling enak, yang paling nyaman ya. Nah, sadarlah kawan-kawan, adik-adik, teman-teman saya yang sekarang jadi pejabat, bahwa kau tak selamanya jadi pejabat. Sewaktu-waktu nanti kau tidak lagi pejabat dan gajimu tinggal lagi 80%. Kalau sekarang kau pejabat mungkin gajimu 10 juta, 20 juta per bulan. Sekarang nanti kalau gitu kau pensiun, gajimu tinggal lagi 3 juta, 4 juta. Mana cukup? Sementara gaya hidup kita udah di atas ya. Nah, dimulailah berpikir ya kawan-kawan, teman-teman, adik-adik, anak-anak saya yang sekarang jadi pejabat ya, supaya masa depan ya, terutama investasi. Kalau saya investasi yang paling hebat tuh ya kebun ya. Buatlah kebun sekarang. Usahakan pensiun nanti punya kebun dah sama banyak 3 hektar jadilah. 3 hektar kebun yang betul-betul yang produksi yang bagus, yang menghasilkan ya. Bisa untuk kehidupan kita ke depan yang kita itu tidak resah-resah lagi. Untuk makan sudah ada, untuk mobil sudah ada, beli minyak sudah ada, untuk kegiatan main-main sudah ada, untuk anak pun sudah ada. Kalau nanti kita pensiun umur 56 tahun tak punya apa-apa, di mana anak masih ada tanggungan kita, sementara kita juga makan udah milih ya. Makan udah milih tuh ya. Biasa kita mungkin makan daun ubi ya masih cukup ya. Tapi udah begitu tua makan harus makan yang enak. Kadang-kadang juga ada penyakit-penyakit yang dilarang makannya, harus makan ini, makan itu, makan obat lah dan sebagainya ya, banyak istirahat lah. Nah, sementara nanti kalau kita tidak punya investasi untuk masa depan, tidak punya yang bisa menghasilkan, kita akan mengalami kehidupan yang sangat susah nanti, di mana tubuh sudah renta, sudah tua, tenaga udah kurang, penyakitan, penghasilan tidak ada ya. Jadi itu selalu saya sampaikan kepada kawan-kawan saya, adik-adik saya yang saya kenal ya. Jadi pejabat, silahkan jadi pejabat, silahkan nikmati jabatanmu ya. Tapi ingat, kau tidak sama jadi pejabat ya. Tidak sama pejabat, maka itu buatlah sesuatu yang bisa mengiringi pondasi masa depanmu jika nanti kau tidak lagi pejabat, jika nanti kau pensiun dari jabatan ya. Alhamdulillah kalau saya sekarang ya alhamdulillah lah ya. Tak begitu banyak lah, tak begitu kaya lah. Tapi kalau seandainya untuk apa? Untuk nikmati masa hidup ke depan ya, jika Allah mengizinkan dan saya tidak terjadi apa-apa, udah ya, cukup lah ya untuk penghasilan itu. Jika seandainya dulu itu saya tidak mengundurkan diri ya, nauzubillah ya. Ini saya minta ampun kepada Allah, ini tidak berandai-andai ya. Jika ya saya dulu tidak mengundurkan diri dan sekarang masih jadi pejabat, mungkin saya tidak punya apa-apa. Saya tidak punya apa-apa. Ya, terus terang mungkin saya tidak punya apa-apa, tidak punya kebun, tidak punya mobil, mungkin tidak punya apa-apa ya. Alhamdulillah 2015 itu saya berhenti jadi pulang sekolah, saya mulai action bikin kebun lagi. Yang sebelumnya hobi saya kebun itu saya tinggalkan ya. Saya memang hobi kebun dari apa? Dari tamat kuliah saya sudah berkebun sampai tahun 2004 berkebun. Kemudian 2006 diangkat jadi pejabat. Saya tidak lagi sempat berkebun karena ada asik aja urusan. Kadang baru nyampe di kebun ada undang apa, telepon, Pak, kita besok ada acara di sana. Padahal itu hari Sabtu tuh. Terus pagi Minggu kita berangkat, Pak. Minggu acaranya Senin. Ya oke, berangkat, mau berangkat. Itulah risiko jabatan. Memang enak jadi pejabat tuh, enak betul. Pasti orang semua ingin jadi pejabat. Semua orang ingin jadi pejabat. Tapi imbangi jabatan itu dengan hal-hal yang membuat kita investasi ya. Tapi juga itu maksud saya katakan, jadi PNS bisa kaya, bisa. Jadi pejabat bisa kaya. Tapi menurut saya kalau mau kaya jangan jadi pejabat. PNS biasa aja. PNS biasa aja. Kemudian mulai berbuat untuk masa-masa depan yang bisa kita buat, berkebun atau berdagang atau bertani. But kalau kecuali ya kalau kita jadi pejabat itu mau kaya, mungkin bisa jadi tidak jujur ya. Bisa jadi tidak jujur. Karena kita kan jabatannya sudah ada apanya. Sudah ada gajinya, sudah ada tunjangannya. Gaji dan tunjangan yang diberikan itu pun tidak begitu
tidak begitu banyak betul ya. Tidak begitu banyak. Paling juga sekitar 2%. Kalau gaji pokok itu 5 juta, ya paling tunjangannya 1 juta. Dapat apa 1 juta? Kecuali kalau tunjangan itu 10 kali gaji mungkin ya. Kalau gaji pokok 5 juta, kasih tunjangan 50 juta mungkin bisa hidup ya. Bisa berkebun, bisa apa. Kalau kita tidak sempat mesti bisa gajikan orang. Tapi kalau jadi pejabat itu, gajinya cuma ditambah 5% dari gaji pokok, wah, tidak bisa. Tidak bisa ya. Saya yakin nanti bisa tak jujur ya. Kalau jujur dia pasti tidak bisa berhasil ya. Tidak punya apa-apa dia. Anggap gaji pokoknya 5 juta, 5 dapatlah misalnya tunjangan itu sekitar 5%. 5 kali 5, 2,5 juta sebulan, mana cukup 2,5 juta ya. Pokoknya kalau jadi pejabat itu tunjangannya dikalikan 10 kali lipat misalnya. Kalau gaji pokoknya 5 juta, dibikin 50 juta, baru stop ya. Baru dia bisa bekerja jujur ya, itu. Kemudian dia bisa membuat fondasi masa depannya yang baik ya. Oke ya, untuk teman-teman, adik-adik, kawan-kawan yang sekarang jadi pejabat baru atau udah jadi pejabat lama ya. Ingat, menjadi pejabat itu memang enak, nyaman, enjoy ya. Fasilitas diberikan oleh negara, tapi ingat masa depanmu ya. Kau tak selama jadi pejabat. Jadi ingat masa depanmu, bangunlah masa depan ya dengan investasi yang menghasilkan. Jika nanti kau tak kerja lagi, investasimu bisa memberimu gaji ya. Tuh, jangan habiskan gajimu untuk kegiatan sehari-hari, itu kegiatan makan, kegiatan apa-apapun. Tapi usahakan gajimu diinvestasikan agar nanti begitu kamu tak lagi bergaji, ada investasi yang berimu gaji. Oke ya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya pada kita semua. Jika ada yang saya sampaikan itu manfaatnya, silakan ambil. Kalau tidak ada, anggap aja tidak pernah dengar. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.